Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua ini, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia, ya, kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mentafsirkan ayat ini, ya, yang dimaksud dengan ahsanu amala, jika amal ibadah yang kita lakukan ingin disebut ahsanu amala, amal yang lebih baik, maka kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala harus ada ikhlas di dalamnya dan kemudian mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala kemudian lebih mendetailkan penjelasan beliau yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang lebih baik itu. Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Apabila amal ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan sebaliknya, innal amala idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amal yang kita lakukan mengikuti tuntunan dan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun amal ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dari Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua ini, sehingga amal ibadah yang kita lakukan bernilai ahsanu amala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti tuntunan dari tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua melakukan amal ibadah yang bernilai ahsanu amala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.